Ya, pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV bersama saya Maria Segaf dan Arif Fadil. Kami tadi telah informasikan bahwa telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan di ruas tol Solo Semarang, yaitu tepatnya di kilometer 487.600 yang terjadi pada pukul 4 pagi tadi. Hingga saat ini total diketahui ada 6 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini, dan kejadian kecelakaan ini terjadi di jalur A atau dari arah Semarang menuju ke arah Solo. Dan kalau kita lihat hingga saat ini adalah kondisi terkini dari kejadian kecelakaan maut yang melibatkan 6 orang meninggal dunia. Di antaranya terdapat 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan. 4 diantaranya merupakan truk pengangkut mobil, kemudian juga terdapat beberapa mobil pribadi jenis SUV, serta terdapat mobil travel. Memang hingga saat ini kami belum bisa pastikan berapa jumlah korban, baik itu luka-luka maupun meninggal dunia. Tercatat hingga saat ini ada 6 korban meninggal dunia dan dilarikan ke 2 rumah sakit, yaitu dibawa ke Rumah Sakit Indriati Boyolali dan juga ke rumah sakit swasta terdekat. Proses evakuasi di lokasi masih terus dilakukan. Informasi dari kontributor kami Agus Sabtono di TKP menyebutkan masih ada 2 kabarnya korban yang masih dalam upaya evakuasi. Mengingat satu dan lain hal, kondisi atau posisi dari korban ini cukup sulit ya untuk dilakukan proses evakuasi, sehingga sepertinya dari pantauan kontributor kami memang dibutuhkan alat-alat khusus untuk melakukan evakuasi tersebut, dan mudah-mudahan alat bantu tersebut sudah ada di lokasi dan proses evakuasi bisa juga segera dilakukan. Kita turut berduka atas jatuhnya korban. Sejauh ini ada 6 korban tewas di lokasi. Semoga juga informasi ini bisa dapat diterima oleh anggota keluarga yang memang sedang menanti-nanti kabar dari anggota keluarga mereka tersebut. Ya, sekali lagi kami turut berduka cita kepada keluarga korban, dan langsung saja kami akan coba ajak Anda untuk memperbarui informasi terkini. Sudah terhubung bersama kami ada Kasat Lantas Polres Boyolali, AKP Herdi Pratama. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasat. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Terima kasih Pak Kasat waktunya Anda. Posisi Anda saat ini berada di mana Pak Kasat? Untuk sekarang saya lagi posisi berada di TKP, yaitu di area 487 Alfa. Ya, Pak Kasat, mungkin bisa dijelaskan saat ini proses evakuasi seperti apa? Ini sudah memakan waktu hampir 4 jam. Apa kendala dari proses evakuasi ini Pak Kasat? Oke, terima kasih. Untuk proses evakuasi masih berjalan. Untuk kendala yang kita hadapi adalah yang dimana kendaraan yang terlibat adalah kendaraan-kendaraan besar, kendaraan trailer dan juga kendaraan box besar. Dan juga masih ada 1 korban yang masih terjepit. Dan ini juga sedang dilakukan evakuasi oleh tim dari BUJT, yaitu dari TMJ Jateng. Bagaimana kondisi korban yang saat ini masih berada di TKP? Untuk korban yang masih berada di TKP, kondisinya innalillahi sudah meninggal dunia, Pak. Tapi dalam kondisi terjepit. Meninggal dunia. Baik, apakah memang cukup ditemukan ada kendala dalam proses evakuasi ini, dan apakah ada alat bantu yang memang sudah diterjunkan ke lokasi, Pak Kasat? Untuk alat bantu yang sudah kita terjunkan sudah ada, dan ini gabungan tim, ada dari tim BPPD, ada dari tim dari TMJ, Transmaga Jateng, dan juga dari Polri, dan juga dari PMI juga datang, semuanya berkumpul di sini, satu padu. Namun kendalanya satu, karena kendaraan kecelakaan yang terlibat adalah kendaraan-kendaraan besar. Ya. Oke, Pak Kasat, mungkin bisa dijelaskan kronologis, termasuk juga jenis-jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini, Pak Kasat. Oke, terima kasih. Jadi untuk kronologisnya, untuk sementara diduga dari mobil yang mengangkut besi, trailer besi itu, diduga pengemudi mengantuk. Dan juga bisa juga diduga bahwasanya ada terdapat overload atau kelebihan muatan dari truk besi tersebut. Kemudian sehingga dimungkinkan juga untuk fungsi pengereman tidak berfungsi dan muatannya berlebihan. Nah, kemudian ketika berjalan di TKP, truk tersebut kemudian menabrak mobil elf yang mengangkut orang, kemudian menabrak kendaraan yang parkir di sebelah kiri, yaitu tepatnya di exit tol 487 Alfa. Nah, disitulah akhirnya timbul kejadian laka lantas yang terjadi pada saat ini.
Ya, Pak Kasat mungkin bisa sembari dijelaskan juga Pak Kasat, dari sejumlah kendaraan tersebut total ada 8 kendaraan, mereka ini berasal dari mana saja kalau kita melihat dari plat nomor maupun juga nanti kalau Pak Kasat sempat berbincang juga dengan korban dan juga warga sekitar, Pak. Oke, untuk kendaraan ini rata-rata juga ada yang dari Jakarta, ada juga kendaraan dari Jawa Timur. Jadi campur, Mbak. Karena ini rata-rata truk terbesar itulah truk-truk yang antar kota, antar provinsi. Ya, apa kemudian bisa diidentifikasi bahwa mereka ini merupakan kendaraan para pemudik, Pak Kasat? Oh, untuk sementara kita lihat ini bukan para kendaraan pemudik, Mbak, karena lebih banyak adalah kendaraan trailer dan kendaraan pengangkut barang. Tadi juga Mbak sudah sebutkan bahwasanya ada trailer pengangkut mobil. Itu, Mbak. Jadi kalau Oke. untuk pengemudi sepertinya belum, Mbak. Pak Kasat ada satu travel jenis Elf tadi ya Pak Kasat ya. Apakah ini Ya. bisa dipastikan plat nomornya B Berasal dari mana? berasal dari Jakarta? Oke, untuk plat nomor tadi kurang terindikasi jelas, Mas. Nah, tadi kondisinya rusak Siap. parah. Oke, dan Mengangkut berapa? apakah di dalam Elf tersebut dipenuhi penumpang? Untuk penumpangnya lumayan cukup banyak dan juga lumayan tadi korbannya lumayan banyak dari L tersebut. Oke, artinya bisa dikatakan full penumpang begitu Pak Kasat? Iya, betul. Oke, saat ini korban yang berada di Elf dan juga sejumlah korban lainnya, baik yang meninggal dunia maupun juga yang harus mendapatkan penanganan medis secara segera, dibawa kemana Pak Kasat? Berada di mana? Untuk sementara untuk korban baik yang meninggal dunia maupun luka berat maupun luka ringan dibagi dua agar lebih cepat penanganannya. Di dua rumah sakit itu pertama Rumah Sakit Indriati Boyolali, rumah sakit swasta, dan kemudian RSUD Pandanaran. Pak Kasat, Oke, baik. apakah Pak Kasat juga dengan tim yang berada di lokasi sudah ada data Pak, mungkin dari KTP korban kah, yang memang Oke. mungkin bisa kita sampaikan saat ini, mengingat anggota keluarga tentu cemas saat ini menanti kabar tersebut? Untuk saat ini pun saya pun juga berharapnya demikian, tapi sementara data-data ini masih belum kita bisa temukan. Gitu. Ini Baik. juga saya juga Baik. beberapa kali Nanti- dicek dari pimpinan juga belum bisa saya sampaikan. Ya, Baik. kami menunggu hal itu tentunya Pak Kasat, dan dari 8 Ya. korban dari 6 korban tadi kalau Anda sampaikan ada korban meninggal dunia berjumlah 6. Ada juga korban luka ringan dan luka berat. Berapa jumlahnya Pak Kasat? Ya. Kalau untuk luka berat ada 1, luka ringan ada 6. Oh, oke. Jadi total hingga saat ini kalau bisa kami rangkum ada 13 korban, 6 diantaranya meninggal Ya. dunia, 6 kemudian mengalami luka ringan dan juga 1 mengalami luka berat. Pak Kasat. Betul. Iya, betul. Pak Kasat, bantu kami untuk menjelaskan proses yang tengah berlangsung di lokasi Pak. Kita melihat ada kendaraan derek ya. Ini apa yang akan dilakukan saat ini mungkin Pak Kasat? Oke, untuk saat ini yang kita lakukan adalah pertama, saja dari kami pihak kepolisian adalah olah TKP, dan kemudian dari pihak dari kesehatan itu membantu evakuasi korban, dan juga ada juga dari tim evakuasi dari Jasa Marga Torot, yang dimana mereka juga saat ini masih sedang melakukan evakuasi, mencoba untuk mengevakuasi korban yang sedang terjepit. Nah, untuk sekarang ini kita coba lagi memanggil derek yang lebih besar karena ini kendaraan tadi saya bilang adalah kendaraan besar. Iya. Gitu. Iya, dan sejauh ini bagaimana komunikasi dengan mitra bantuan Pak Kasat? Untuk setara ini yang kita harapkan datang ini yang lebih besar sedang perjalanan. Baik, dalam perjalanan. Pak, adakah pengalihan arus Pak? Kalau kita melihat memang masih ada tersisa satu jalur ya yang masih bisa dilintasi. Mungkin informasi ini perlu Pak Kasat sampaikan buat masyarakat khususnya yang membutuhkan jalur tersebut lah untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Silakan Pak Kasat. Oke, untuk masyarakat yang melintas di daerah 87A ini yang merupakan TKP Laka Lantas, masih tersedia satu lajur untuk masyarakat melintasi. Namun kami mohon untuk jalannya kecepatan agak dikurangi, dan juga kami mohon juga tetap berjalan karena dari tadi juga kami sudah beberapa kali menghimbau masyarakat yang akhirnya ada yang berhenti dan mengganggu lalu lintas karena keinginan untuk mendokumentasikan, begitu Mas.
Pak Kasat, untuk saat ini kan masih ada satu lagi korban meninggal dunia yang masih Ya, dilakukan evakuasi di lokasi. Apakah ini juga ya. menambah deretan ke-6 korban meninggal dunia lainnya? Itu termasuk dalam 6 orang tadi yang disebutkan. Oke, sejauh ini Pak Kasat apakah kemudian sudah ada pihak keluarga yang melakukan komunikasi dengan Polres Boyolali? Sementara belum ada, Mbak. Pak Kasat, tadi dari Ya, kronologis yang dijelaskan meskipun data ini kan masih data yang masih terus digali Air ya? di lokasi ya Pak Kasat ya, ya. Saya terketuk untuk mengetahui informasi mengenai adanya kendaraan yang berhenti di mungkin bisa klarifikasi Pak. Berhentinya ini apakah di badan jalan tol atau sudah keluar atau di exit tol? jadi begini, untuk kendaraan tersebut, parkirnya di exit tol, kemudian dia parkir di bahu jalan. Bahu jalan dengan alasan tadi kami tanyakan beberapa, dikarenakan pengen istirahat. Itu. Padahal sebenarnya ini kalau secara peraturan juga, ini kurang tepat. Kalau misalkan yang bersangkutan atau para pengemudi truk ini dan trailer ini untuk parkir di bahu jalan. Dikarenakan ini hanya untuk emergensi, bukan untuk istirahat. Gitu. Ada berapa unit kendaraan, Pak, Pada saat itu ya Pak? yang parkir ini? Kendaraan yang parkir ini ada sekitar 5 kendaraan. Ada lima kendaraan. Berapa di antaranya yang terlibat kecelakaan Pak Kasat? 5-5-nya, Pak. Baik, akibat tadi ya, Oh, maksudnya kalau misalnya di ini, bahu maaf, jalan. 5 itu yang terlibat, yang parkir tadi sekitar Ya. ada 8. Ya, 8. 8 yang parkir, Pak ya. Ini memang mereka tengah melakukan apa? Tadi informasi dari rekan kami, kontributor kami Agus Saptono menyebutkan sahur ya, seperti itu ya. Mungkin ada keterangan Betul, sementara, demikian. Pak, yang bisa didapat? Ada tadi ada yang beralasan sahur, ada juga alasan istirahat, Pak. Istirahat gitu ya. Ya. Sejauh Ya. ini Pak Kasat, apa yang sedang diupayakan oleh Anda dan juga jajaran di lokasi? Ini yang kita lakukan ya, ini kita masih menunggu proses evakuasi sambil juga pengaturan lalu lintas untuk kelancaran para pengguna jalan yang sedang juga menggunakan jalan tol ini. Dan juga ini yang kita lakukan adalah menunggu untuk evakuasi dari terbesar yang sudah datang nih, dari yang besar, untuk membantu segera pembersihan dari mobil yang sudah terpaksa lantas. Mungkin buat masyarakat sekitar ya Pak ya, terutama juga masyarakat yang akan melintasi lokasi ini, kira-kira ini proses sterilisasi di lokasi Pak, evakuasi dan lain sebagainya memakan waktu berapa lama ya Pak ya? Ini kami perkirakan mungkin antara jam 9 lah, maksimal jam 10 sudah clear dulu. Mudah-mudahan Pak, Oke. kita bantu doa juga dari studio Pak tentunya. Ya, kami Terakhir mohon mungkin doanya Pak Kasat, semoga lancar di sini. Ya. ya silakan Pak. Kami juga mohon doanya dari teman-teman semuanya. Semoga ini adalah kecelakaan yang tidak terjadi lagi. Karena seperti ini, Mas. Karena di rest area Tol Boyolali ini, yang terutama di daerah 87, ini saya bisa bilang adalah titik black spot kami. Yang dimana ini merupakan titik lelahnya masyarakat atau pengemudi kendaraan yang mengemudi dari Jakarta. Dikarenakan Oke. begini, ketika orang sudah mengemudi di Jakarta, sampai di rest area 87 ini, di Boyolali ini, mereka enggan untuk beristirahat. Kadang-kadang merasa mungkin, oh sebentar lagi saya akan nyampe ke Solo. Mungkin kalau misalkan tujuannya Solo, mending saya istirahat di Solo. Atau misalkan gini, sebentar lagi saya sampai Surabaya kok, mending saya sekali aja jalan sampai Surabaya. Akhirnya sehingga karena memaksakan kondisi fisik yang kurang fit, akhirnya banyak kecelakaan yang disebabkan oleh mengantuk di area ini. Mungkin ini bisa jadi himbauan untuk masyarakat. Apabila Anda mengantuk, silakan Anda coba istirahat, jangan dipaksakan. Karena yang mengetahui kondisi fisik Anda ada Anda sendiri. Ya, baik, himbauan yang patut dicamkan juga nih oleh para pengendara. Tapi satu lagi Pak Kasat, jika kemudian saat ini ada pihak keluarga yang melihat kejadian ini, mereka harus melapor atau mencari keluarga mereka kemana Pak Kasat? Untuk masyarakat yang mungkin merasa ada keluarga yang menjadi korban, silakan nanti hubungi ke Satlantas Polres Boyolali. Ada nomornya Pak, mungkin yang bisa dibagikan Pak? Mohon izin. Sebentar ya, saya buka dulu nomornya. Ya, sambil kita menunggu nomor dari Kasat Lantas AKP Herdi Pratama,
kita mengetahui memang kondisi titik ini berdasarkan pernyataan dari Kasat Lantas Tadi Polres ya. Boyolali adalah titik fatik, misalkan titik yang sudah sangat rendah letihnya dan juga lelahnya pengendara tersebut bila mana memang mereka menempuh jarak dari Jakarta asumsikan menuju ke arah Solo seperti Iya, itu. karena kalau bisa digambarkan sebenarnya kondisi jalan tol, terutama di jalan tol Solo Semarang ini memang posisinya adalah jalan lurus. Oke. Sehingga ini yang kemudian membuat para pengendara biasanya mengalami kelelahan, yang kemudian mengantuk serta tidak mengontrol kecepatan mereka, Arif Fadil. Baik, Pak Kasat sudah bisa Pak kita sampaikan Oke. kepada publik, kepada pemirsa? Silakan Pak Ini Kasat. nanti bisa mungkin melalui WA, nomornya di 0813, saya ulangi 0813 929 68 001. Saya ulangi lagi, bisa melalui kontak WA yaitu di nomor 0813 929 68 001. Baik, semoga nanti bisa juga mendapat fast respon masyarakat yang menghubungi nomor WA tersebut ya Pak Kasat ya. Iya, iya. Baik, Terima kasih. terima kasih banyak Terima kasih atas banyak. informasinya pagi hari ini AKP Herdi Pratama, Kasat Lantas Polres Boyolali. Kami harapkan, kami doakan juga semoga proses evakuasi berjalan dengan lancar. Pak Kasat, terima kasih. Terima kasih, selamat Assalamualaikum. bertugas, beraktivitas Terima kembali kasih. Pak Kasat. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, Breaking News TV One seputar kecelakaan maut di tol Solo Semarang ini kami akhiri. Program Apa Kabar Indonesia Pagi akan kami lanjutkan kembali usai jeda pada hora berikut.